Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil Muhammad Mendra, NIM A1E119130 dari Fakultas FK Prodi Bimbingan dan Konseling akan membuat video praktek tentang layanan informasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar semuanya? Baik. Saya Aidil Muhammad Mendra, salah satu mahasiswa Universitas Jambi Bimbingan dan Konseling. Ya Kak. Di sini saya akan memberikan bimbingan layanan informasi kepada kalian tentang bahaya pornografi. Coba sebelum dimulai, apakah ada yang tidak hadir atau absen? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Amin. Baiklah. Apakah kalian semua sudah siap untuk mengikuti layanan informasi? Siap. Layanan informasi itu adalah layanan kepada kalian untuk mengetahui bahaya pornografi tersebut. Sudah tahukah apa itu pornografi? Belum. Saya akan menjelaskan bahaya pornografi. Pornografi itu adalah penggambaran tingkah laku secara erotis tentang lukisan atau gambaran atau tulisan dengan membangkitkan nafsu birahi, atau sering disebut dengan bahan bacaan yang sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi seks. Menurut undang-undang pornografi adalah gambar, foto atau tulisan, suara, bunyi, video, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk kesan lainnya, berbagai bentuk media atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sudah paham? Lah. Itu ada ciri-cirinya pornografi. Bila kita sudah kecanduan pornografi dan tidak terjadi perubahan pada diri seorang. Berikut beberapa tanda orang yang kecanduan pornografi. Salah satunya adalah dia itu mengurung diri dan menghabiskan waktu di kamar lebih banyak dengan menggunakan gadget atau matikan lampu dan sebagainya, memainkan handphone tersebut. Dengan ciri yang lain itu ada anak yang melawan dan bahkan berkata kasar jika ditegur atau dibatasi untuk bermain gadgetnya itu atau bermain HP ya, kata umum. Prestasi akademiknya menurun, merosot jauh di sekolah itu. Prestasi bidang akademik luar bisa juga itu. Dia akan berubah juga menjadi seorang yang pendiam. Dari semula yang aktif karena telah kecanduan, dia berubah psikologi mereka itu. Mereka juga sering berbohong, berkata jorok, dan melakukan tindakan yang melanggar norma seperti norma kesusilaan dan norma agama serta lain-lainnya. Sulit berkonsentrasi dan berkonsentrasi dan pelupa. Itu gara-gara dia keseringan dan sudah kecanduan terhadap pornografi tersebut. Dari tanda-tanda ini tidak bisa kita simpulkan bahwa seorang itu telah kecanduan. Kita harus menilai itu semua dari harus semuanya. Tanda-tanda tersebut telah dimiliki. Belum tentu orang yang prestasinya menurun gara-gara kecandu pornografi dan konsentrasi yang kurang, bukan juga begitu. Harus tandanya harus lengkap gitu. Dan dampak negatif pornografi adalah menimbulkan dampak buruk bagi seseorang, terutama pada anak-anak. Yaitu ada bahayanya, yaitu di bagian otak, di bagian otak itu ada yang merusak otak, kecanduan, keinginan mencoba dan meniru, melakukan tindakan seksual, dan nantinya ada pencegahan juga ya.
yang merusak otak itu pornografi dapat merusak otak, tepatnya pada salah satu bagian otak yang disebut dengan prefrontal cortex atau disebut dengan PFC. Menurut peneliti, PFC hanya pada otak manusia sehingga membedakan manusia dengan binatang. PFC ini diciptakan dan dirancang oleh sang pencipta agar mampu memilih dan memiliki etika. Karena pornografi tersebut dia dalam kecanduan itu akan hilang dan tidak stabil itu otaknya itu, berkata jorok mungkin dia. PFC ini juga berfungsi sebagai pemimpin bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar atau salah, berpikir kritis dan merencanakan masa depan. PFC pusat dapat mempertimbangkan pengambilan keputusan. PFC ini membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Jika PFC mengalami kerusakan kepribadian, manusia akan berubah. Apakah ada pertanyaan? Hah? Untuk ini apakah ada pertanyaan yang belum kalian mengerti? Sudah Pak. Ya. Bagaimana pornografi ini merusak otak? Oh iya, pertanyaan yang bagus. Awalnya saat melihat gambar, seseorang melihat gambar itu yang berbau atau mencolok ke pornografi, itu akan merasa jijik. Ini akan membuat sistem otak limpik itu akan menjadi aktif. Otak limpik ini mengatur emosi. Untuk yang telah saya sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan yang belum kalian mengerti tadi? Sudah Pak. Ya, Awil. Bagaimana pornografi ini merusak otak? Ya. Awalnya saat melihat gambar yang berbau atau mencolok ke pornografi, ia akan merasa jijik. Ini membuat sistem otak limpik menjadi aktif. Otak limpik ini mengatur daripada emosi, keinginan makan, minum, dan hubungan seksual. Sistem limpik ini kemudian mengaktifkan zat pada otak yang bernama dopamin. Dopamin ini yang memberikan rasa senang, penawaran sekaligus kecanduan. Apakah bisa dimengerti, Saudara Wil? Mengerti Pak. Baiklah, apakah sesuai yang lain ada pertanyaan? Ya Pak. Ya, Dio. Bagaimana Pak mencegah pornografi terhadap anak-anak Pak? Yang kita ketahui Pak, kan sudah Bapak jelaskan tadi bahaya pornografi itu sangat berpengaruh terhadap anak-anak Pak. Bagaimana supaya anak-anak itu tidak terpengaruh oleh pornografi Pak? Iya, itu pertanyaan yang bagus. Kita bisa melakukan pencegahannya itu dimulai dari lingkungan keluarga. Seperti keluarga itu, ayah ibu itu harus ya, itu pertanyaan yang sangat bagus untuk siswa Dio. Untuk mencegah daripada itu ada peran orang tua untuk lebih dekat terhadap anaknya, seperti mengatur jadwal permainan, main HP-nya atau gadgetnya. Kita juga perlu mengatur jadwal les atau ruang lingkupnya kita batasi agar tidak terpengaruhi oleh lingkungan luar. Misalnya batasi permainannya, yang kawan bermainnya kita tengokkan. Kita juga bisa melakukan terhadap mereka itu seperti untuk individu kalian itu bisa juga itu pengakuan kepada sahabat atau orang tua yang benar-benar dapat dipercaya mengenai hal tersebut, supaya ada yang mengingatkan. Jadi orang tua itu bisa dapat diingatkan itu. Yaitu perbanyak kegiatan, jangan sampai aktivitas anak itu kosong. Buatlah kesibukan untuk mengalihkan perhatiannya, seperti saya sebutkan tadi, itu mengikuti les atau bimbingan yang lain kan. Kita juga perlu perdalaman agama.
dan berbanyak ibadah anak itu. Diatur juga jadwalnya, jadwal ngaji seperti sholat di rumah, tadarus dan seterusnya. Dengan itu kita bisa mempertebalkan iman mereka anak tersebut, dan insya Allah terjauhi oleh perbuatan dosa yang merusak dirinya. Anda juga bisa melakukan blocking konten, yaitu yang mencolok pornografi ya. Blocking konten itu apa, Pak? Blocking konten itu setelan di Google itu dijaga. Kan ada iPhone, iPod, iPad. iPad Iya, Pak. itu ada settingan itu untuk mencegah daripada pornografi. Kita juga bisa melakukan, kalau sudah parah itu bisa dilakukan konseling atau konsultasi untuk membantu seorang dapat terlepas daripada kecanduan pornografi tersebut. Jika yang belum ada terjawab, apakah bisa dimengerti itu? Oh, Pak, untuk proses penyembuhan yang terpengaruh pornografi berat itu, Pak, berapa lama, Pak, untuk proses penyembuhannya, Pak? Maksudnya di konsultasi Iya, apa Pak. di Di biasa konsultasi, aja Pak. konsultasi? Itu biasanya dapat dilakukan jangka 3 bulan atau 5 bulan, bisa lebih bisa kurang, tergantung pada tingkat kecanduan mereka tersebut. Untuk konsultasinya itu, Pak, bisa dilakukan di ruangan khusus apa setiap minggu atau setiap bulan atau per hari, Pak, untuk jadwal konsultasinya, Pak? Untuk jadwal konsultasi itu tergantung daripada luang waktu orang tua anak tersebut. Jadi kapan orang tua itu siap, saat itulah anaknya dikonsultasi, ya, Pak? Ya, dibawa ke konsultan, itu akan dibantu untuk terlepas daripada kecanduan pornografi tersebut. Selain kepada konsultan, Pak, kemana lagi, Pak, yang bisa dibawa, Pak, untuk anak yang terpengaruh pornografi berat, Pak? Kalau sudah terpengaruh berat, bawalah ke psikologi. Oh iya, untuk yang kecanduan itu termasuk daripada gangguan dari psikologi anak tersebut atau mentalnya itu. Bisa diminta konsultasi itu, memberikan saran. Dia itu menjadi konselor untuk memberikan saran kepada anak tersebut agar bisa terlepas daripada kecanduan pornografi. Nanti kalau sudah itu parah, bisa direhab. Baik, Pak. Apakah ada pertanyaan yang lain? Apakah ada pertanyaan lagi? Saya Pak, Baiklah, Dimas. baik Pak. Pertanyaan saya, bagaimana upaya pemerintah untuk mencegah pornografi terhadap anak-anak? Sebenarnya udah ada upaya yang dilakukan untuk mementas daripada kejahatan kesusilaan ini, terdapat pada pasal Kitab Undang KUHP, yaitu yang melarang segala bentuk dan jenis pornografi, yaitu pasal 282 dan 283. Ada pula bab buku itu tentang kesusilaan pasal 532 KUHP. Ada lagi di samping itu kan ada terdapat peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang penyiaran. Kedua undang-undang ini lebih kepada pengawasan terhadap materi yang terdapat pada media cetak, media elektronik. Dalam hal ini adalah radio dan televisi. Bisa dikatakan sebagai pihak berwenang bisa lebih tegas dalam menindak penyelenggaraan materi tindakan pornografi karena sudah ada Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Itu ada pula upaya perlindungannya.
ada upaya dari pemerintah untuk masyarakat melakukan berbagai upaya melindungi anak-anak dari pornografi di internet. Upaya tersebut itu adalah pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undang yang menindak tegas pelaku di balik industri pornografi di negeri ini atau Indonesia. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan membuat perusahaan internet service provider atau ISP melakukan pembatasan akses ke situs pornografi. Itu akan dicegah, itu blok konten gitu. Tapi dari pemerintah, bukan dari orang tua. Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang memberi kemampuan situs pencari atau search engine. Masyarakat dan pengusaha mengawasi berbagai kafe dan warung internet halaman ada anak-anak yang datang ke sana untuk mengakses situs pornografi. Itu bahaya juga itu. Ya. Itu ada juga masyarakat ikut memberikan penjelasan betapa bahayanya akses pornografi dan berhubungan dengan situs asing di internet. Mungkin ada di kampung halaman, mungkin juga tidak ada yang dijelaskan oleh warga sekitar, oleh RT atau desa. Apakah jawaban tadi sudah bisa dimengerti oleh saudara Dimas? Jadi gitu ya Pak. Ya kalau menurut saya ya sudah mengerti Pak. Itulah. Untuk kalian semua, apakah ada pertanyaan yang belum terlengkapi yang daripada jawaban saya? Pak, Iya. kalau kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah ini Pak, seperti kami mengadakan pertandingan futsal Pak, mengadakan MTQ Pak, pun foto misalnya Pak, apakah itu bisa menjauhi dari pornografi Pak? Itu termasuk daripada pencegahan, itu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu dengan mengajarkan dia mengaji, dan Anda termasuk juga untuk mengatur jadwal mereka. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari layanan ini terhadap kalian ya Pak, bahwasanya pornografi itu sangat berbahaya bagi anak-anak maupun remaja. Kalau sudah tua ya entahlah. Pak ada lucu juga ya. Ya Pak, lanjut Pak. Itu akan merusak daripada sistem otak yang frontal tadi ya, yang membedakan kita daripada hewan. Kita ini diciptakan, dirancang otak itu untuk membedakan kita dengan hewan. Itu jangan sampai ternodai oleh pencabulan misalnya, jangan sampai kalian ya. Iya Pak. Ya Pak. Sekarang Indonesia sudah agak marak juga terhadap kasus pencabulan. Terdapat kekhawatiran oleh pemerintah sehingga mengeluarkan daripada undang-undang dan kitab yang mengatur daripada itu semua. Sekarang sudah jam berapa? Sudah jam 12.43 Pak. Bentar lagi udah mau istirahat kalian ya. Iya Pak. Semoga itu bisa diambil hikmahnya agar dapat terhindar daripada pornografi. Itu sangat tidaklah bagus, jelek. Itu sama dengan memotong masa depan kalian. Baik Pak. Itu kalau begitu rezeki kan susah juga. Iya Pak. Ya. Bapak, ada pertanyaan dikit Pak. Bapak ini dari semester berapa Pak kuliah di Universitas Jambi ya Pak? Iya, itu saya ini kan tahun ajaran 2020 lah. Iya Pak. Sudah semester 3 itu. Sebenarnya telat sekali ya. Saya salah satu mahasiswa bimbingan konseling dari Universitas Jambi.
magang di sini atau layanan seperti biasa nih Pak? Ini hanya untuk pelayanan terhadap kalian dari tugas daripada dosen dan pengampu. Bel udah bunyi Pak. Oh ya, bel sudah bunyi. Bentar lagi ya. Nah, Baiklah, itu semua adalah layanan informasi terhadap bahaya pornografi yang telah saya jelaskan. Karena mengingat waktu, saya tutup ya. ya Pak. Silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.